Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya Rianita Sirait, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Syakuala Aceh. Pagi ini akan melakukan wawancara bersama salah satu pakar guru penggerak di sekolah kami, SD Marsudirini Perawang. Baik Ibu Ani, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini adalah Ibu Ani, salah satu guru penggerak kami angkatan keberapa ya Bu? Angkatan kelima Kabupaten Siak. Angkatan kelima. Baik Ibu, saya akan bertanya beberapa hal untuk memenuhi tugas kami di LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah. Untuk literasi Ibu, sejauh pengamatan Ibu sebagai seorang guru penggerak, apakah program literasi sekolah ini sudah terlaksana dengan baik? Ya. Terima kasih Bu. Tentang program literasi yang sudah dilaksanakan di sekolah itu sudah terlaksana dengan baik, terutama untuk yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu diadakan literasi anak-anak membaca di kelas, itu sudah berjalan dengan baik. Untuk bentuk literasinya Bu, semua kelas apakah sama atau sesuai dengan kreativitas gurunya masing-masing? Ya, kalau 15 menit itu dilaksanakan di setiap kelas. Pelaksanaannya sesuai dengan kreativitas guru masing-masing di dalam kelas. Boleh literasi secara digital, atau membaca buku yang dibawa anak, atau membaca buku yang disediakan oleh sekolah. Lalu Bu, setelah anak literasi, bagaimana cara guru-guru di sekolah ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak ini terhadap suatu bacaan yang sudah kita literasikan? Ya, karena di kelas ini rombelnya banyak, itu tergantung dari variasi guru masing-masing ya. Biasanya untuk mengetahui pemahaman apakah anak-anak itu tingkat literasinya, tingkat membacanya, minat bacanya bagus atau tidak, biasanya diadakan tanya jawab atau anak-anak itu mendemonstrasikan kembali yang sudah dibaca oleh anak. Lalu sejauh dilaksanakannya program literasi ini, apakah ada kendala yang dihadapi oleh pendidik? Kendalanya itu ada di keterbatasan buku yang disediakan oleh sekolah. Mungkin baru 80% ya buku yang ada di dalam kelas, tetapi masih sangat minim saya rasa. Baik, untuk perpustakaan kan kita tahu bahwa perpustakaan merupakan salah satu yang bisa untuk mendukung terlaksananya program literasi sekolah. Untuk buku di perpustakaan, apakah sudah mendukung untuk terlaksananya program literasi sekolah kita? Ya, sejauh ini yang saya amati buku-buku di perpustakaan sih sudah mendukung, tetapi jumlahnya itu tidak memenuhi dengan jumlah banyak anak di sekolah kita. Baik Ibu. Nah, dengan program literasi ini setelah dilaksanakan mungkin tidak hanya dalam tahun pembelajaran ini ya Bu ya. Bagaimana dengan minat baca anak-anak di sekolah ini? Apakah ada peningkatan atau biasa-biasa saja? Minat baca anak di sekolahan ini saya rasa ada peningkatan, karena di dalam rapat mutu dari tahun lalu ke tahun ini nilai di dalam rapat mutu tentang literasi itu ada kenaikan. Baik Ibu. Nah, seperti kita ketahui di rapat mutu tidak hanya literasi tapi ada juga numerasi ya. Nah, di sekolah ini pasti sudah melaksanakan numerasi. Kira-kira menurut pendapat Ibu, adakah faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan literasi numerasi? Faktor pendukung literasi dan numerasi yang ada di sekolahan ini yang pertama yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia. Saya rasa guru-guru di sekolahan ini sudah handal lah ya dalam mengajarkan kepada anak-anak tentang literasi dan numerasi. Faktor penghambatnya kalau di literasi itu yaitu yang saya katakan tadi, buku-buku atau ketersediaan sarana yang berkaitan dengan
buku yang mendukung literasi dan numerasi itu masih kurang. Nah, untuk numerasinya Bu ya. Nah, apakah numerasi ini para guru sudah menerapkannya dalam pembelajaran matematika? Saya rasa sudah ya, seperti saya sendiri di dalam kelas saya sudah melaksanakan numerasi di dalam pelajaran matematika, yaitu dengan penjumlahan yang menggunakan soal cerita, soal hot, dan lain-lain, sehingga anak-anak itu merasa tertantang untuk mengerjakan soal tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Nah, Ibu Ani, seperti kita ketahui ya bahwasanya sekolah Ibu melaksanakan 2 kurikulum untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, yang mau saya tanyakan untuk guru-guru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, apakah pada saat proses pembelajaran guru-guru sudah menggunakan asesmen yang tepat sesuai kurikulum Merdeka? Kalau saya pribadi ya, saya sudah menggunakan asesmen sesuai dengan kurikulum Merdeka, tetapi belum 100% melaksanakan asesmen yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kalau menurut cerita-cerita teman guru yang lain bagaimana? Apakah mereka mengalami kesulitan dalam pelaksanaan asesmen ini? Ya, beberapa teman guru juga ada yang tidaknya curhat, tidak memahami tentang asesmen yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Itu mungkin dikarenakan juga pelatihan yang dilaksanakan di sekolah kita ini belum maksimal. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk guru-guru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, apakah dalam proses pembelajaran para guru sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai perencanaan yang terdapat dalam modul ajar? Ya, saya rasa sudah melaksanakan sesuai dengan modul ajar. Urut-urutannya itu saya rasa juga sudah sesuai, tetapi walaupun tidak sama persis dengan modul ajar yang dibuat, tetapi saya rasa sudah berusaha melaksanakan sesuai modul ajar yang dibuat. Ibu. Lalu Ibu, bagaimana keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran? Ya, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang saya amati, peserta didik sangat antusias karena teman-teman guru dan saya sendiri juga sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa, walaupun belum seluruh guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Baik Ibu, nah untuk kurikulum Merdeka ini ada yang kita ketahui yang paradigma baru ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bu, apakah guru-guru yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini sudah memahami bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Ya. Kalau saya sendiri, karena saya adalah guru penggerak dan saya sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentu saya sudah berusaha di dalam kelas melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk teman guru yang lain sudah ada beberapa juga yang melaksanakan, tetapi belum secara keseluruhan. Kendalanya yaitu karena rekan guru itu kurang memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi di lapangan itu sebenarnya dia sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi tidak memahami bahwa yang dilaksanakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti ya Ibu sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal apa yang Ibu lakukan untuk menuju ke pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah itu secara khusus di dalam kelas atau secara keseluruhan untuk rekan guru yang lain? Kita ambil secara khusus kelas dulu ya Bu. Ya, kalau secara khusus di kelas, langkah awal untuk pembelajaran berdiferensiasi tentu saya ada pemetaan minat peserta didik, kemudian ada retest dulu dan lain-lain. Nah, lalu seperti di kelas Ibu sendiri, bagaimana minat belajar peserta didik Ibu? Ya, kalau di dalam kelas saya minat belajar peserta didik ya antusias di dalam kelas.
Nah, secara keseluruhan yang sudah kurikulum merdeka, bagaimana minat belajar peserta didik dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, minat peserta didik dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu ya sudah baik sih, juga sudah antusias karena guru-guru kan sudah memetakan berdasarkan minat dan bakat. Lalu sekolah pasti semua kita punya hubungan relasi dengan orang tua murid. Nah, untuk sekolah kita Ibu, bagaimana hubungan atau relasi sekolah kita dengan orang tua murid kita? Relasi sekolah dengan orang tua murid saya katakan sudah cukup bagus. Terbukti jika ada kegiatan yang harus melibatkan orang tua di sekolah, orang tua itu antusias hadir ke sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Orang tua itu antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya saja di awal tahun pembelajaran baru, sekolah mengundang orang tua untuk mensosialisasikan visi misi dan program-program sekolah. Itu sudah 90% orang tua hadir. Baik Ibu, apakah itu semua orang tua yang responnya baik atau ada salah satu dari peserta didik kita mungkin atau karena kendala apa jadi kurang respon atau bagaimana? Ya, ada beberapa orang tua yang tidak hadir atau kurang respon. Itu bisa juga dikarenakan karena kesibukan orang tua, karena bekerja, karena di sini kan rata-rata kerja di pabrik, tentu terkendala dengan waktu. Baik, itu Ibu secara umum ya. Nah, lalu ketika orang tua itu dipanggil, apakah mereka langsung merespon akan perkembangan belajar anak mereka? Ya, ada beberapa, tapi sebagian besar kalau dipanggil datang, tetapi juga ada beberapa yang tidak hadir mungkin karena malas melihat kondisi anaknya atau anaknya bisa dikatakan kurang responsif di dalam kelas, jadi orang tuanya juga kurang mendukung, tapi hanya sebagian kecil. Ibu. Nah, dalam proses pembelajaran pasti guru-guru di sekolah kita sudah menggunakan IT atau teknologi yang baik ya. Nah, apakah secara keseluruhan guru-guru di sini sudah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran? Kalau secara keseluruhan melaksanakan, karena di setiap kelas semua sudah disediakan sarana dan prasarana yang menunjang teknologi dalam pembelajaran. Di setiap kelas sudah ada LCD. Mungkin semua guru sudah melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi karena di dalam kelas itu sudah disediakan sarana dan prasarana yang mendukung, karena di dalam kelas semua sudah ada LCD. Hanya sebagian kecil ya guru masih ada yang belum membuat media yang menarik, misalnya PPT yang menarik dengan menggunakan fitur-fitur yang sekarang sedang tren-tren. Kalau hanya PPT saja mungkin bisa, tetapi kan sekarang sudah ada fitur-fitur, banyak fitur-fitur yang menarik yang untuk pembelajaran. Ada tidak ya Bu kendala yang ditemui guru pada saat penggunaan teknologi tersebut? Kalau menggunakan LCD atau PPT saya rasa tidak ada kendala, hanya untuk membuat media pembelajaran yang menarik yang sekarang terbaru mungkin ada beberapa yang terkendala. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekian wawancara dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani yang sudah meluangkan waktunya untuk boleh saya wawancarai. Saya berharap dan mohon doa dari Bu Ani dan dukungan supaya saya bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan dosen selama PPG ini dan saya juga tetap sehat. Terima kasih Ibu Ani. Sama-sama Bu Mita, semoga dalam pelaksanaan PPG Ibu diberi kelancaran dan kesehatan sehingga nanti bisa lolos dengan nilai yang baik. Amin. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada siang hari ini saya akan mewawancarai salah satu pakar di SD Marsudirini Perawang, yaitu Ibu Windu Purnami, di mana beliau salah satu mantan kepala sekolah SD Marsudirini Perawang periode 2019-2020.
Selamat siang Bu Windu. Siang Bonita. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai syarat untuk memenuhi tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah. Baik Ibu, seperti kita ketahui pada kurikulum sekarang ini adanya literasi ya Bu. Nah, untuk penerapan literasi di sekolah kita ini bagaimana Ibu? Apakah semua pendidik sudah menerapkannya dengan baik atau bagaimana? Baik, kita kan sudah ada raker ya Bu waktu awal tahun ajaran baru ini, dan itu salah satu program literasi yang diterapkan di sekolah kita. Program literasi yang diterapkan di sekolah kita itu terintegrasi di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru kita di SD Marsudi tahun ini, dan sebagian besar guru sudah melaksanakan literasi karena juga di dalam jadwal pelajaran juga sudah dibuat bukan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan itu terintegrasi juga di dalam pembelajaran. Untuk literasi, apakah literasi yang diberikan oleh para guru itu selalu berkaitan dengan pelajaran atau ada yang di luar pembelajaran seperti itu? Yang di luar pembelajaran kan kita seperti bulan ini lah ya, karena kita kan bulan kita nasional ya, dan merupakan suatu program dari sekolah bahwa anak-anak pada saat bulan ini itu dilakukan literasi dengan bahan dari kita. Nah, literasi itu kan bisa diadakan tidak hanya dari buku yang tersedia di kelas melalui pojok baca. Nah, untuk perpustakaan, apakah perpustakaan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjang literasi anak? Seharusnya itu dipergunakannya, cuman akhir-akhir ini mungkin tak pergantian pegawainya. Kalau dulu sih terjadwal, misalnya anak kelas sekian hari ini pergi ke perpustakaan boleh. Tapi saya akhir-akhir ini saya kurang melihat bahwa itu melibatkan anak untuk kunjungan ke perpustakaan. Maka dari itu butuh motivasi dari guru ya kepada anak-anaknya supaya anak-anak meluangkan waktu untuk melakukan kunjungan ke perpustakaan. Berarti Mas ada revisi lagi ya supaya perpustakaan juga bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan baik Bu. Nah, untuk yang numerasi ya, numerasi seperti kita ketahui itu merupakan penerapan ya. Nah, yang mau saya tanya, dalam kelas apakah pendidik itu sudah menerapkan numerasi ini dalam pembelajaran matematika? Sudah, kalau menurut saya sudah ya. Memang tidak hanya terpaku pada hitung-hitungan saja, tapi cara berpikir anak di dalam yang ada kaitannya dengan numerasi, main akal ya. Itu kan tujuan, itu kan tujuan dari numerasi. Nah, baik Ibu. Nah, untuk kurikulum di sekolah kita ini kurikulum apa yang sudah diterapkan? Ada 2 tahun ini mulai dengan kurikulum kita belajar kelas 1, 2, 4 ya, dan kurikulum 2013 kelas 3 dan 6. Nah, Ibu Windy mengajar di kelas berapa Bu? Kelas 6. Berarti masih kurikulum 2013. Nah, saya mau karena saya yang di kurikulum Merdeka ya Bu ya, tapi Ibu mengajar berdasarkan pengalaman Ibu. Nah, untuk guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran di kurikulum Merdeka, apakah sudah menggunakan asesmen kurikulum Merdeka ini dengan tepat dalam proses pembelajaran? Secara implisit karena saya belum melakukan ini ya, namanya biasanya kan saya mendapatkan tugas supervisi ya. Tapi tahun ini kan belum, jadi belum bisa melihat secara mendetil ya apakah guru-guru tersebut sungguh melaksanakan kurikulum Merdeka itu di dalam kelasnya. Itu belum. Tapi mungkin pernah ya mendengar teman-teman, aduh agak ribet ini asesmennya kurikulum Merdeka ini. Memang betul itu, karena namanya juga barang baru.
barang baru harus dipelajari lagi, belum begitu maksimal pelatihan-pelatihan yang diterima. Lalu juga seharusnya memang memaksimalkan PMM Iya. Berarti untuk proses pembelajarannya Bu, proses pembelajaran yang guru-guru kurikulum merdeka itu apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai dengan perencanaan yang terdapat dalam modul ajar, sama seperti kalau kurikulum 2013 kan berarti langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan RPP yang dibuat guru bersangkutan. Nah, untuk kurikulum merdeka ini bagaimana Bu? Untuk kurikulum merdeka ini yang saya lihat sudah 1 tahun berlangsung itu secara umum sudah menerapkan ya, buktinya dengan adanya panen raya. Ya, panen raya. Ya, P5-nya ya Bu ya. Sudah menunjukkan lah istilahnya, dan sekolah kita sudah berani ya. Nah Ibu, dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kalau Ibu lihat ya, itu kan Ibu melihat dari segi P5-nya ya. Dengan adanya panen raya berarti guru-guru sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka itu dengan P5. Nah, berarti Ibu bisa melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Aktif, mereka aktif. Yang penting kan tuntunan guru. Organisasi dalam PBM-nya. Untuk diferensiasi sendiri kan memang dibutuhkan waktu yang berupaya, khususnya untuk mengenal masing-masing anak, karakternya, cara belajarnya anak bagaimana. Dan karena kita masih baru berjalan sekitar 3 bulan ya, boleh saya katakan memang kita belum maksimal dalam hal itu. Karena kan pertama kita harus mengenal dulu satu demi satu. Nah, untuk mempraktekkan itu ke seluruh anak saya kira baru ya dalam tahap mengenal anak. Berarti kan Bu, sebelum masuk ke proses pembelajaran diferensiasi ini, langkah awal apa yang sudah dilakukan sekolah agar penerapan pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan di kelas? Langkah yang sudah dilakukan pada waktu raker ya, pada waktu raker memang itu sudah didengungkan ya ketika kita menyusun kurikulum ini, khususnya bagi para tim kurikulum ya, itu sudah berusaha untuk melakukan langkah-langkah. Salah satunya adalah menghimbau guru-guru untuk mengikuti PNM. Lalu memang sebenarnya butuh pelatihan khusus ya, dan kita sudah mempunyai 2 guru sekolah itu sudah dimanfaatkan ataupun sudah dimaksimalkan dalam prakteknya. Ketika kita melakukan IHT sedikit banyak kita sudah diberi lah oleh pemulaannya, walaupun memang dalam kenyataannya kita masih bertatih-tatih. Tapi selain ada pelatihan dari IHT, mungkin sekolah juga sudah melaksanakan tes diagnosis Jawa ya Bu ya, supaya pendidik tahu gaya belajar anak-anak juga. Baik Bu, untuk minat belajar secara keseluruhan ya, mulai kelas 1 kelas sampai kelas 6, bagaimana minat belajar anak-anak kita ini? Banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar anak-anak sekarang ya. Tapi kalau saya lihat di kelas 6 itu minat belajarnya memang tinggi ya, karena mereka mungkin sudah diambang akhir lulus. Sehingga mereka kalau dari cita-cita anak-anak itu memang nanti pulang sekolah harus pindah, harus ini itu. Berarti kan ada di situ minatnya untuk mencapai yang lebih baik. Ya, belum maju ya Bu ya, ada maju. Nah Bu, saya mau apa Bu? Ya, dalam sebuah instansi ya, kita sekolah ini kan tidak bisa terlepas dari orang tua murid ya. Nah, bagaimana relasi kita sekolah dan guru kepada orang tua murid? Melalui sarana WhatsApp, masing-masing guru sudah mempunyai grup untuk menjalin relasi dengan orang tua.
sekolah juga sudah membuat surat orang tua, itu merupakan salah satu bentuk relasi dijalin oleh pihak sekolah kepada orang tua. Kalau untuk respon bagaimana Bu, ketika sekolah mengadakan suatu kegiatan atau orang tua murid diundang untuk pertemuan, baik entah membicarakan perkembangan belajar anaknya, bagaimana respon orang tua? Respon orang tua cukup baik ya, karena apa? Karena mereka kan menyekolahkan anak di sini bukan tanpa biaya yang besar, itu dalam tanda kutip ya. Maka mereka memang adalah perhatian khusus untuk anak-anaknya, terutama kalau terjadi insiden. Nah itu lebih cepat itu orang tua respon ya. Ada rasa khawatir ya Bu? Lalu orang tua juga sering menanyakan bagaimana keadaan anak-anak sama di sekolah, lalu japri biasanya. Dan kalau misalnya diumumkan di grup itu antusias orang tua itu juga Terjalin hubungan yang baik ya. Nah, kita tahu ya Bu, yang di abad 21 ini teknologi semakin canggih. Nah, dalam proses pembelajaran, apakah sudah hampir seluruh para pendidik di sekolah kita ini menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya? dengan adanya sarana proyektor di kelas ya, walaupun ada salonnya speaker yang kurang bagus, tetap juga guru berusaha untuk memanfaatkan fasilitas yang ada itu melalui proyektor dan juga laptop ya, untuk menunjang kegiatan belajar anak, jadi mengakses video maupun materi-materi pelajaran disampaikan melalui aplikasi PowerPoint dan sebagainya, itu sudah dilaksanakan di guru kita. Apakah ada yang mengalami kendala Bu? Kendalanya di segi fasilitas itulah, Internet ya. Iya, kalau wifi sudah bagus, memang kadang-kadang untuk cara jaringan ada gangguan ya, itu wajar sekali buatan kita. Tidak selamanya sih wifi bagus. Hanya ya itulah fasilitas yang lain yang mendukung seperti speaker itulah, itu yang harus diperhatikan. Itu masih ada beberapa sarana yang harus Kurang memadai ya. yang masih harus diperhatikan dengan lebih baru mungkin ya. Bahkan ada guru yang punya inisiatif membeli sendiri. Nanti gurunya berdedikasi itu. Iya betul. Baik Bu Indu, untuk sekian pertanyaan dari saya. Baik Bapak Ibu guru, sekian wawancara dari saya dengan Bu Indu selaku mantan kepala sekolah Yayasan Sekolah Dasar Marsudirini Perawang tahun 2019-2020. Terima kasih Bu Indu sudah memberikan waktunya. Terima kasih. Selamat siang Ibu.